Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil istima' fi hadhil lailah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kepada yang kami hormati para habaib, para zurriyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kami khususkan kepada yang terhormat Al-Habib Muhammad Fauzi bin Yahya hafizahumullah ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para rawuh ingkang sampun kempal wonten ing mriki panggenan, jumeneng dalem wonten mriki panggenan, pertama-tama nggih menika namung paling pokok nggih namung ijabatud dakwah, itu ada suatu perintah, ada suatu permintaan, ada suatu dorongan dari Al-Habib Muhammad Fauzi bin Yahya untuk mengisi acara ini. Maka sebagai ijabatul dakwah kami berada di sini. Allah Subhanahu wa taala tadi telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Yang Al-Habib yang tadi yang ceramah Muhammad tadi berdiri sebagai bentuk ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Karena sebagai bentuk ta'aduban kepada Al-Habib yang tadi ceramah, maka saya akan mengambil suatu hadis sebagai pegangan saya, bukan berdiri, tapi bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan duduk. Okay. Karena ada dawuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada suatu para sahabat yang duduk-duduk di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi suatu ciri khas min ahlil ilm, yaitu duduk. Talabul ilmi itu duduk, tidak apa? Berdiri. Kalau berdiri itu adalah fungsi sebagai rasul. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sedangkan sebagai bentuk al-talabatul ilmi jelas untuk duduk. Kita duduk-duduk saja santai, okay? Saya hanya akan membahas tentang sedikit yang mungkin agak lama, tapi hanya 30 menit katanya tadi, yaitu membahas tentang lafzu Ahmad dan lafaz Muhammad. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa aku itu bernama Ahmad, aku bernama Muhammad. Ahmad adalah nama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih berada dalam alam roh. Ketika masih alam roh adalah Ahmad. Ahmad ini merupakan ciptaan Allah, sing dalam kitab-kitab tiba disebutkan bahwa inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillah azza wa jalla qabla an yakhluqa adama bi alfayah. Bahwa Quraisy inna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur. Sing nur itu merupakan nur yang ciptaannya Allah.
Setelah kita tahu bahwa Allah itu menjelaskan tentang dirinya yaitu Ahad. Ini kalau pengen ngaji sing tenan nggih, Ahad. Ahad Allah dawuh kul huwallahu ahad. Ini pertama kali kita harus tahu namanya Ahad. Ahad alif ha dal. Setelah Allah memperkenalkan dirinya kul huwallahu ahad, Allah juga memperkenalkan kekasih dari Allah itu. Siapa? Ahmad. Ahmad tulisannya alif hamzah, maaf, hamzah ha, ada tengahnya mim dal. Berarti ahadun ahmadun. Ahadu ahmadu. Oke. Ketika ahad wallah, Ahmad ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku angkat sesebutan kau ya Rasulullah adalah waqarnasmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqamih. Yaitu merupakan bentuk fungsi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar yaitu zat yang sangat mulia makamnya, derajatnya, yaitu waqarana ismahu ma'azmihi tambihan ala uluwi maqamih wa ja'alahu rahmatan lil alamin wa nuwa. Ini Ahmad. Setelah adanya Ahmad, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Ahmad ini, disebutkan bahwa falamma khalaqallahu Adam auda'a dzalikan nura fi tinati. Setelah Allah ingin berkehendak untuk menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan Nur Muhammad yang dengan nur itu para malaikat bisa bertasbih. Nur itu dititipkan ke dalam tin. Tin itu dalam ini apa? Lemah atau lempungnya. Lempung Nabi Adam dicampuri dengan Nur Muhammad sehingga bisa bersinar, mencorong bahasanya. Bukan mencurang, nggih, tapi menapa? Mencorong. Hakata. Karena auda'a dzalikan nura fi dinati. Itu adalah masih diperkenalkan Ahmad, belum napa? Muhammad. Falamma khalaqallahu Adama auda'a dzalikan nura fi dinati. Terus qala sallallahu alaihi wasallam fa ahbatani Allahu ilal ardi fi dhahri Adam. Allah menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih Ahmad di punggungnya Nabi Adam. Itu penting ya. Yaitu bahwa setiap manusia itu ada 4 perkara yang sebagai penyusun. Itu penting juga. Yaitu yang pertama adalah unsur api. Yang kedua unsur tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang selanjutnya yaitu unsur udara, kita bernafas. Kemudian terakhir adalah unsur air. Ini secara susunan tubuh. Kemudian secara susunan yang berupa kehidupan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang pertama jelas yaitu yang dinamakan rogo iku sangka ibu. Nggih, rogo niku sangka budi ibu. Terus sukmo itu sangka bapak, sehingga bin itu bin bapak, ora bin ibu. Nggih, bin itu bin apa? Bapak, bukan bin ibu. Sukmo. Sukmo itu yang bisa nanti ditempel suatu nyawa. Itu apa? Sukmo. Makanya kalau tidak ada sukma seperti telur lehor, tidak akan mungkin bisa menanak, tidak akan mungkin bisa mempunyai anak, tidak akan mungkin menetas menjadi seorang anak, tidak akan mungkin. Ayam tidak akan mungkin bertelur, telur itu tidak akan mungkin bisa menetas kalau tidak ada sukmanya. Kemudian sukma ada nyawanya. Setelah ada nyawanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu setelah ada nyawa ada namanya
ilmu pengetahuan. Ini yang pokok. Selanjutnya bahwa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terus berpindah-pindah dari Rasul, dari Nabi Adam kepada Siti Hawa, kemudian sampai ila nggih menika Sayyidina Abdullah, nggih Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini masih berupa Ahmad. Kita pengen ngomong Ahmad ini dulu ya. Ahmad itu secara tulisan kita tadi sudah membahas, yaitu alif atau hamzah, ha, mim, dal. Okay? Alif, hamzah, hamzah atau alif, ha, mim, dal. Alif itu secara hitungan dalam bahasa Arab itu mempunyai nilai 1. Itu kalau hitung nggih. Supados napa ngertos yaitu keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alif atau hamzah itu hitungannya berapa? 1. Kemudian setelah hamzah ada namanya ha. Ha itu hitungannya 8. 8 ditambah 1 berapa? 9. Oh niki nggih. Kemudian mim itu jumlahnya 40. 40 ditambah 9, 49. Kemudian ditambah dal. Dal itu 4. 49 ditambah 4 berapa? 53. Dan 53 inilah ketika Rasulullah sallallahu alaihi hijrah. Itu umur berapa? 63. Diisyarahkan oleh Allah sebagai lafadznya Ahmad. Ya, Ahmad yaitu secara jumlah berapa? 53. Dan inilah yang berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah min Makkah ila al-Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya 53. Ketika sudah berumur 53 itu artinya orang itu jangan pindah-pindah lagi. Ya, ketika pindah ya selesai, sudah di situ aja. Rasulullah walaupun setelah 53 ini ada yaitu nanti Fathu Mekah ketika tahun ke-8. Tapi bagaimana Rasulullah SAW tetap menetap di Madinah, tidak mau berpindah lagi ke Mekah karena sudah 53. Ini kaya ngoten. Nggih, Allah Subhanahu wa taala. 53. Kemudian setelah Rasulullah itu zuhur atau lahir, maka nama yang ada yang dikenal bukan hanya Ahmad, tapi juga yaitu nama apa? Muhammad. Muhammad kita juga akan menghitung kata itu Muhammad biar apa? Kita pengen ilmu sedikit tentang masalah hitung menghitung ini karena sangat-sangat apa? Sangat-sangat tumacep di hati nanti. Mim, ha, mim, dal. Tulisannya Muhammad bagaimana? Mim, terus ha, terus mim, tasdid gitu. Tasdid, terus dal. Berarti mim, ha, mim, dal. Ngoten niku nek napa di beber. Niki kalau pengen ngomong sing rada ngeten niki mawon. Penonton sing luwih napa sing masalah al habaib sudah disebut oleh beliau-beliau. Yaitu mim, ha, mim, dal. Mim itu secara hitungan 40. Ya itu 10. Mim 40. 40 tambah 10 tambah 40 pinten? Ya 90 ngoten ya. Pinten? 90. Kemudian ha tulisannya adalah ha alif hamzah. Ha itu 8 alif 1 hamzah 1 berarti 10. 10 ditambah 90 ya 100. Oke. Terus ada mim lagi berarti 90 tambah 90 pinten? 180 ditambah 100 280. Mau pengen saja ngeten hitung-hitungan niki pun ben rada napa rada ana bedane ngoten nggih. Kemudian selanjutnya dal. Dal itu tulisannya dal alif lam. Bener? Laras mboten? Laras nggih? Dal tulisan pripun?
dal, alif, lam. Dal itu 4, alif 1, 5. Terus tambah lam 30, berarti berapa? 35. 35 ditambah 280 berapa? 315. Betul? 315. Allah Subhanahu wa taala membuat bahwa semua nabi selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kanjeng Nabi Muhammad itu jumlahnya 313. Sama seperti bilangannya Bani Israel yang memerangi Jalut. Betul? Bani Israel yang memerangi Jalut itu berapa jumlahnya? 313. Itu bilangan yang sangat-sangat istimewir. Berarti istimewir. 300 berapa? 13. Selain kanjeng Nabi, ditambah kanjeng Nabi 1, berapa? 314. Ditambah 1 wali dari Allah yang dikatakan Al-Aqab 1, berapa? 315. Ini dalam keterangan sebagian. 315 sudah diwakili oleh nama Muhammad, mim ha mim mim dal. Dan 313 juga merupakan jumlah bilangan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ashabu ahlu badrin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. 313 itu dari jumlah Muhammad. Yang dari 953 itu dari jumlah kata Ahmad. Tapi tidak saya beber, tulisannya saja. Ini kalau tulisannya saya beber, jumlahnya yaitu 240-an. Ini aku pengen apa? Pengen angen-angen sih masalah kaya ngeten iki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan niki. Kalau pengen sekedik ya menika bahas tentang 2 kata ini saja sudah. Ahmad dan Muhammad. Ahmad itu mempunyai makna ahmada, saya memuji. Ahmadu, saya memuji. Artinya bagaimana? Bahwa Rasulullah SAW itu selalu memuji kepada Allah. Dan pujiannya bukan hanya pujian yang sedikit-sedikit. Allah dawuh, innaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu hakadha wa ta'ifatun hakadha. Innaka taqumu adna min thulutsayil lail. Engkau itu berdiri untuk sholat lebih atau sedikitnya kurang dari 2/3 malam. Pirang jam, Mbak? Ketika satu malam itu ada 12 dibagi 3 pinten? 4 ditambah 8 jam Nabi Muhammad sholat malam. Kita kira-kira bisa nggak? Wah, ya ceblok, Mbak. Allah Subhanahu wa taala. Itu Ahmadnya Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kata itu benar-benar dipraktekkan ke dalam dirinya sendiri. Tidak seperti contoh gini, ada kadang kan nama itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya gini, nama tidak sesuai dengan kenyataan. Ada toko namanya toko ramai, tapi orang pembeli nih. Ini berarti al ismu sing laisa yutabiqul makna. Nama tapi tidak cocok dengan kenyataan. Toko ramai kok sepi. Arto moro berontek, wah yang repot ya. Arto moro biasanya artone kau datang, tapi gak iki arto moro sama entek amar duit, karena moro entek, masya Allah. Itu berarti bukan yutabiqul mana. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW namanya Ahmad dan benar-benar menjadi apa? Ahmad, orang yang benar-benar muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah Muhammad. Muhammad itu mempunyai makna yaitu banyak dipuji. Banyak apa? Dipuji. Banyak dipuji itu bukan hanya 1-2. Kalau Ahmad itu nama Nabi Muhammad di langit, maka Nabi Isa alaihissalam itu mengenal Rasulullah dengan sebutan Ahmad, bukan apa? Muhammad. Seperti itu. Karena apa? Nabi Isa alaihissalam berada di langit yang kedua, dan Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam waktu Isra wal Mi'raj.
Ini penting napa? Kalau pengen matur sing hakada. Kemudian bagaimana kalau Ahmad adalah nama Rasulullah yang ada di langit, yang terkenal di langit, tapi Muhammad adalah nama Rasulullah yang terkenal di bumi. Muhammad itu adalah banyak dipuji, tapi pasti ada juga orang yang tidak memuji, karena bahasanya banyak dipuji. Ada juga yang benci, seperti ada al-mawalid, banyak yang sebagian ada yang tidak suka, ya biarkan saja. Tapi yang paling pokok kita itu Muhammad itu adalah nabi yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dipuji oleh yaitu para pecinta-pecinta beliau. Termasuk malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Muhammad ini kita ingin ngomong bahwa Muhammad itu banyak dipuji, berarti maknanya pilihannya Allah. Orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terpuji, tidak lantas kemudian setelah dipilih santai-santai, tidak. Tapi tetap mempraktekkan bahwa orang ini benar-benar sudah pantas dipuji, dan setelah dipuji tidak lantas apa? Kendor, tapi tambah besar, tambah parek teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Isra Mi'raj kita tahu apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini rumah ini madhep kemana nih? Saya tanya. Kemana? Ke timur. Dan pintu Ka'bah itu juga menghadap ke timur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang berada di timur, artinya orang yang masuk pintu Ka'bah dengan pintunya. Bayangkan ketika masuk di pintu yang resmi, itu banyak nggak kira-kira? Banyak atau kalau selundupanku sedikit atau banyak? Lah, itu bener-bener polisi ya. Tapi kalau benar-benar ada namanya, yaitu benar masuk ke dalam pintu, artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wadkhulul waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah, datangilah pintu dari rumah, datangilah rumah dari pintu-pintunya. Kita berada di pintunya Ka'bah. Artinya banyak orang Indonesia yang haji, banyak orang haji yang umrah, banyak orang Indonesia yang menjadi orang Islam. Mengapa orang Islam banyak di Indonesia? Ya, bi barakatil habaib. Kata habaib itu saya mikir tadi aneh. Karena apa? Habaib dari kata habib. Habaib dari kata apa? Habib. Kemudian misalnya lafadz azim, orang yang besar. Kabir, orang yang agung. Ketika dijamakkan, ketika dijadikan untuk orang banyak, itu bahasa yang kita ambil adalah uzoma. Azim, uzoma. Kemudian kabir, kubara. Tapi ketika habib, bukan huba atau apa? Bukan, tapi bagaimana? Ahbab. Tapi bukan ahbab yang kita kenalkan apa, tapi habaib. Saking banyaknya sampai tidak bisa dijamakkan kembali karena banyaknya dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhil baldah. Baru di sini saja sudah banyak seperti itu. Baru di sini saja. Hakata. Niku Allah Subhanahu wa taala menciptakan pas-pasnya kalimat al-habaib, bukan mengatakan habib, bukan ahbab, tapi gimana? Habaib. Likathrati dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kula mikir niki untuk selanjutnya, kula mikir waktu niku mikir ngeten, bahwa perjalanan Islam niki pikiran sing mungkin salah, mungkin bener, tapi kula mikir sing mungkin sampean mikir gini. Perjalanan Islam itu pertama kali dari masa nubuwah. Nasaba nubuwah. An-nubuwah jelas 13 tahun ketika di Makkah. Kemudian sebelum nubuwah adalah berapa? 40 tahun ketika sebelum menjadi nubuwah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam 63. 63 ini disyarahkan oleh Allah dalam 3 ayat yang menggunakan kata yang sama.
Apa itu? Natawaffayannaka. Natawaffayannaka. Natawaffayannaka yang pertama adalah dari surat Yunus. Surat Yunus itu kata-kata natawaffayannaka ada pada surat Yunus. Kita tahu surat Yunus itu surat yang ke-10. Itu menunjukkan bahwa di Madinah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi itu dakwah di Madinah selama berapa? 10 tahun. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibalik. Suratnya surat Hud. Surat Hud ada kata natawaffayannaka. Natawaffayannaka surat Hud. Surat Hud jelas surat yang ke-13. Ini menunjukkan bahwa umur Kanjeng Nabi ketika berada di Makkah, ketika sudah diangkat ditetapkan sebagai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berapa? 13 tahun. Kemudian sebelum menjadi Nabi 40. Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan natawaffayannaka pada surat Ghafir. Surat Ghafir surat yang ke-40. Bayangkan 40 tambah 13 tambah 10 jelas 63. Dan ketika hitungannya Ahmad juga 53. Umur ketika Nabi hijrah alaihi salatu wassalam. Bayangkan itu dari apa? Dari ayat-ayat Allah yang seperti itu, mari kita semakin cinta kepada dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah masa kenabian ada namanya masa sahabat, yaitu masa sahabat adalah berapa? 30 tahun. Khulafaur Rasyidun berapa itu? 30 tahun. 30 tahun ini diisyarahkan oleh Allah dengan kalimat Muhammad. Muhammad yaitu 63 atau 62 lebih, dibulatkan 63. Kemudian ditambahi apa tadi? Kanjeng Nabi, umur sahabat ketika Khulafaur Rasyidun 30 ditambah 62 atau 63 kan 93 atau 92. Berapa? 93 atau 92. Gini maksud saya. Kata Muhammad mem ha mem dal, mem 40 ha 8 berarti 48 tambah mem 40 dal 4, 48 dan 44 berapa jumlahnya? 92 Mbak. Gitu? 92. Dan ini 92 ini adalah bentuknya itu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bagaimana bahwa Rasulullah berada di dunia ini adalah 63 tahun ditambah asrul sahabah yaitu masa sahabat Khulafaur Rasyidun 30 tambah 62 karena itu 62 itu apa? Yang pasti 63 kan bulatan berarti 92. Kata itu sejarah 92 tahun itu diisyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata Muhammad. Bayangkan kok Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Mikir. Hadza itu al-tafakkur, mikir. Okay. Penting mikir karena alladzina yatafakkaruna fil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Harus ada mikir di samping zikir. Tadi sudah zikir sekarang mikir ngoten nggih. Tajak mikir sing rada mumpet sithik ngoten nggih. Tapi niki mangke nanti ke Indonesia tapi dengan sikat-sikat saja karena waktunya sudah ada malam. Setelah sampai di sini, sampai gimana kok masuk sahabat kepada Bani Umayyah. Bani Umayyah yaitu keturunannya dari Umayyah bin Khalaf. Itu berada di Syria. Suriah itu kalau dari Madinah jelas ke utara. Utara mana? Ke sana nggih? Ke utara sana nggih? Mriko berarti kualik kula. Ke utara. Dan ini saya sudah benar berdiri menghadap ke timur itu sudah benar dengan kata-kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Karena apa? Karena ini shimal. Shimal itu maknanya kiri. Kiri itu maknanya utara. Dan Kanjeng Nabi pergerakan yang banyak itu ke utara karena dari Mekah ke Madinah hijrah ke utara. Kemudian dari Mekah ke sana ke Baitul Maqdis juga ke utara.
Allah Subhanahu wa taala dawuh, mengapa kok ke utara? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan ayat-ayatnya Allah, yaitu berada di mana? Suriah. Maka Suriah banyak orang alim karena linuriyahu min ayatina, Allah akan memperlihatkan kepada Rasulullah SAW ayat-ayatnya Allah, dan di sana disebutkan bahwa Suriah adalah tempat yang banyak orang-orang alim di sana. Bayangkan. Ini benar nih dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi kebenaran karena apa? Sekarang kita tahu kalau Isra, ini bahas Isra, bahas macam-macam ya. Gini, Isra itu kita tahu bahwa Makkah adalah dataran yang rendah, makanya ada banjir. Sedangkan di Baitul Maqdis dataran tinggi. Artinya utara itu ada di rendah, utara rendah. Selatan itu ada di dataran yang rendah, kemudian utara ada dataran yang tinggi. Dibuktikan oleh Allah sekarang dengan adanya peta. Peta itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana? Allah memperlihatkan peta bagaimana? Itu ada di atas atau di bawah? Di atas. Wa hadza hakadha. Wa hadza min aja min apa? Wa hadza wal linuriyah min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bayangkan. Kalau pengen mikir sing koyo ngoten niku, cak mikir nggih ke utara. Nggih niku. Karena apa? Utara itu adalah tempat apa itu? Tempat yaitu di sini ada dada. Dada ini ada namanya jantung. Jantung ada namanya hati. Dan hati semua sesuatu yang berfungsi untuk kehidupan kita itu banyak ya ada di sisi mana? Kiri. Artinya kita ketika kiri berada, maknanya kita menghadap kemana? Kemana? Ke timur. Dan alhamdulillah rumahnya Habib ini ke mana? Ke timur. Agak. Tuh, waktu bulan Quran Quran apa buat paham belum? Tapi wahada jamil, okay? Syai'un jamil. Kayak ngoten. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan setelah itu adanya Bani Umayyah selesai, Bani Abbas. Bani Umayyah ada yang pergi ke daerah Spanyol setelah dihancurkan oleh Bani Abbas. Artinya setelah adanya apa itu? Adanya pergolakan politik. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di Spanyol itu ketika tahun 1400-an itu ada namanya yaitu orang Kristen yang menghancurkan kerajaan Islam di Spanyol. Kemudian Allah menjadikan sebagian dari dzurriyyatur Rasul ada yang ke daerah paling mana itu baratnya yaitu dekat dengan namanya adalah Samudra Atlantik. Samudra Atlantik yang berada di sebelah utara itu ada Spanyol, dan Samudra Atlantik yang ada di sebelah selatan itu ada namanya yaitu Maroko. Mbah Maimun Zubair sudah dua-duanya ke Maroko dan ke Spanyol. Ini untuk apa? Untuk menyambung silsilah keislaman dari apa? Dari yang dikatakan tiba mauliduhu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yaitu bagaimana? Keislaman Indonesia ini banyak dari utara. Dari apa? Utara itu Islam dari utara apa? Yaman itu utara kita. Kemudian kita tahu lagi bahwa ada dulu Syekh Subakir itu kiriman atau bahasanya kiriman apa? Utusan dari yaitu raja sultan. Itu dari mana? Dari utara. Dari utara ke selatan. Itu apa? Anehnya. Kebalik dengan apa? Dengan sejarah Islam. Itu Indonesia. Makanya aneh. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwa di Spanyol itu hancur ketika ada penyerangan raja Kristen rupanya Ferdinand. Yang di selatan tidak hancur. Karena apa? Di selatan ada habaib di sana. Siapa itu? Termasuk Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu dari Maroko. Masih sampai sekarang tetap masih banyak orang-orang alim min dzurriyyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Maroko tidak berubah. Walaupun dekat dengan Spanyol, hanya dipisah dengan Selat Gibraltar. Bayangkan. Tapi tidak berubah. Karena apa? Karena berkait dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzina yuqimuna fi tilkal baldah. Bayangkan.
mereka itu berada di mana? Di negara-negara Maroko. Kita lihat lagi bahwa sama-sama orang Arab tapi berbeda. Ini saya pengen bukan untuk membanding-bandingkan, tapi idul afdhaliyatu haula. Nggih, afdhaliyatu haula itu seperti itu. Walaupun sama-sama dari Quraisy tapi berbeda. Karena apa? Yang ini ternyata setelah lama dihancurkan oleh siapa? Orang Kristen, sehingga hancur. Spanyol menjadi negara Kristen yang dulu-dulunya menjadi negara Islam yang kuat. Tapi yang di sebelah selatan, yaitu berupa Maroko, sampai sekarang masih menjadi banyak orang alim. Ada Syekh Al-Ghumari, Abdul Muin Al-Ghumari, alim-alim dari keturunan Rasulullah SAW. Ini perbedaannya seperti itu. Kemudian di Jawa ini kita tahu bahwa Allah yang mencoba setelah Islam datang. Memang Islam ini datang kemudian dicoba berupa dijajah. Karena penjajahan itu merupakan bahasanya? Merupakan jajahan itu merupakan siksa Allah, teguran Allah untuk orang yang ahlul kitab. Kita sebagai ahlul kitab, orang yang berpegang ilmu agama, itu kalau ada kesalahan, Allah tidak kemudian menghancurkan kita, tidak, tapi kemana? Dijajah. Itu menjadi menjadi ciri khas Allah Subhanahu wa taala dalam menegur umatnya. Seperti Bani Israel, setelah adanya Nabi Musa alaihissalam, ada Taurat, kemudian mereka menyeleweng, ada Talut, ada Jalut yang menjajah Bani Israel. Sama seperti kita. Setelah ada penyelewengan sedikit-sedikit karena mungkin tidak hormat dengan dzurriyyah Rasul, tidak memegang agama Islam dengan sepegang-pegang, akhirnya muncullah Belanda. Tapi walaupun dijajah selama bertahun-tahun, Islam masih tetap kuat. Bisa babi dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengajarkan Islam kepada kita adalah para wali songo, yang banyak adalah para habaib. Hakada. Niki kaya ngoten. Dan saya ingin menyebutkan ini sambungan Indonesia dengan Spanyol. Walaupun Spanyol hancur tahun 1400, sekitar 50-an lebih, tapi di Indonesia mulai ada bibit-bibit yang dikatakan bibit Islam, yaitu adanya kerajaan kerajaan Demak Bintoro yang mulai muncul karena raja dari Majapahit sudah ada rasa senang kepada Islam karena didakwai oleh wali songo, yaitu Sunan Ampel. Ini walaupun di sana hancur, tapi di sini mulai tumbuh. Artinya bagaimana? Saya pengen jenengan ini tetap harus benar-benar berpegang teguh kepada dzurriyyah Rasul, kepada orang yang alim, terutama kepada orang yang darah mereka itu ada darah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ketika tidak seperti itu, akan ada kemungkinan kita itu naudzubillah min dzalik. Saya berdoa jangan sampai naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini bernasib seperti Spanyol. Jangan sampai. Tapi kita masih ada harapan besar. Karena apa? Karena kita banyak ditunggu para habaib, ditunggu para dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan adanya peringatan Maulid, dengan adanya rasa senang kita kepada dzurriyyah Rasul, itu Allah akan menjaga iman kita. Karena ada dawuh wasafinul lin najati idza khifta min tufa likulli adza fanju fiha la takunu kaza wa'tasim billahi wasta'ini ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'a sya'ni wa daraji'at fatayya jiratal alamiyya uhailal judi wal karami wasafinul najati idza, bahwa para keluarga Nabi Muhammad itu seperti safinah yaitu maknanya perahu itu sekarang kita tuh seperti berada di gelombang yang banyak serangan macam-macam. Saya mikir karena itu HP itu sangat mengganggu kita, bener gak bener? Serangan lewat HP itu bener-bener bener-bener seperti mendarah daging kepada kita. Wes nang di HP-an itu ibaratnya seperti angin topan.
Bagaimana kita selamat dari angin topan? Dengan naik ke perahunya perahu Nabi Nuh alaihissalam. Siapa perahu Nabi Nuh? Para dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di sini ditunggui oleh para dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit lagi, sedikit sampai nanti menjelang kiamat. Saya pengen ngomong ngoten. Sedikit sampai menjelang kiamat. Saya pengen ngomong ngoten. Ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan isyarah bahwa nanti di akhir zaman itu ada yang namanya Dajjal, ada yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Kalau mikir tentang masalah itu ketika kita ditelepon, telepon ke Telkomsel misalnya, yang ditanyakan nama dan ibu kandung. Mengapa nama dan ibu kandung? Saya pikir orang bapak ini lo apa? Kok malah takoi nama ibu kandung jenengan siapa? Oh, nama saya ibu kandung saya begini. Bapaknya rapatnya kanggo. Untuk masalah perbankan juga ibu kandung, gitu. Itu berarti mana nih? Sudah ada alamat bahwa Nabi Isa alaihissalam sayadhar fi hadid dunya maratan ukhra. Karena apa? Nabi Isa itu intisabnya ila ummih, kepada ibunya. Dan kita sudah dimulai di sedikit-sedikit untuk intisab kepada ibunya. Bayangkan, nggak takut seperti itu. Kesarannya takut karena intisab kepada apa? Ibunya, mesti kepada ayahnya. Bayangkan. Caranya bagaimana selamat? Dia selamat dengan tetap kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam ini nanti juga ada, yaitu temannya. Siapa temannya? Adalah Imam Mahdi. Lah itu Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah dimulai dengan zuhuru al-habaib fi hadhihi hadhil bilad. Yang banyak sekali habaib, banyak berterbaran di inilah kota. Itu menunjukkan bahwa akan munculnya Imam Mahdi, dan kita sebagai orang yang kelihatannya seperti ini, mari kita berpegang teguh kepada dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini yang saya dapat ucapkan semoga manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Ada kata salah, ada mungkin kekurangan, saya mohon maaf. Dan ketika sudah saya takut ketika sudah kumpul antara keturunan Rasul, keturunan Nabi Ismail dengan keturunan Nabi Ishak, itu kiamat akan segera datang. Nabi Ishak mempunyai keturunan terakhir namanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ismail mempunyai keturunan yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keturunan Imam Mahdi. Nabi Isa nanti akan turun bersama dengan Imam Mahdi. Kemunculannya hampir bersamaan. Bagaimana agar kiamat tidak segera cepat hadir? Mudah. Kita itu bisa memperlambat kiamat, bisa. Caranya hadis dawuh la taqumus saah hatta la yujada fil ardi la yujada 'alal ardi man yaqulu Allah Allah Allah. Kiamat tidak akan mungkin terjadi kalau di muka bumi ini masih banyak yang mengatakan Allah Allah Allah. Ketika kita bersolawat pasti mengatakan Allah Allahumma sholli wa salim. Ada Allahumma enggak? Lah dengan kita bersolawat di majelis-majelisnya para habaib, artinya kita memperlambat datangnya kiamat. Berarti kita masih ada andil. Apa andil besar kita? Yaitu bumi ini menjadi semakin lama dijadikan tempat untuk sujud. Berapa orang saja yang sujud di muka bumi ini? Anda mempunyai andil di sini. Ini adalah perkara besar yang sangat-sangat besar. Semoga perkara ini menjadi hal yang sempurna. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada habaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فمنك لنا الرضا لا سخط بعده اللهم صل على محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك بحق ياسين بحق يا الله هذا المولد بحق هذا الاجتماع وبحق يا الله هؤلاء الحبائب الذين يا أرحم الراحمين يا الله يحضرون يا الله في هذا المجلس المبارك يا الله وبحق يا الله ما أنزلته من الآيات والذكر الحكيم بما يا الله وبجاي وبي الله يا الله وبي الله آياتك يا الله وقرآنك الكريم يا الله أنت تقبل منا ما استمعنا في هذا المجلس المبارك يا الله من المحاسن ومن الصدقات ومن الصلوات ومن المواعظ ومن غيرها من الحسنات يا الله فاجعلنا يا الله فاجعلها يا الله في ديواننا في ديوان الحسنات يا الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابات جدير اللهم يا أرحم الراحمين نسألك يا الله أن تجعل هذه البلدة بلادا آمنة بلادا مطمئنة بلادا يا الله تكون في يا الله بلادا يكون فيها الرخاء وفيها يا الله الطمأنينة والسكينة وأمن يا الله اجعلها يا الله محل أمن وسكينة لا يا الله محل البلاء يا عزيز يا رحمن يا كريم يا منان اللهم يا عزيز يا رحمن يا كريم اللهم أنزل الرحمة والريحان على أهل هذه القرية وخصوصا يا الله وقرية الجوار يا أرحم الراحمين وقريتنا الجميع إنك على كل شيء قدير وبالإجابة ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bisa baca terima kasih dan sebelum acara tangan beb ya tangan ada persembahan